Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Beauties, bertemu lagi dengan saya Dr. Monita di Dr. Monita Channel. Kali ini saya membawa program baru yang berjudul Dr. Monita with Friends, di mana program ini akan membahas 5 pilar anti-aging. Yang pertama adalah estetik, kemudian nutrisi, sport medicine, seksologi, dan psikologi. Dan pastinya kita akan bertanya jawab dengan narasumber yang terpercaya dan berkompeten di bidangnya. Pada video kali ini, saya ingin membahas tentang halal dan haram tindakan estetik ataupun beauty treatment bersama narasumber kita, Bapak Dr. Muladi Mugeni, LC, LLM. Beliau adalah seorang spesialis halal haram dalam Islam yang menempuh pendidikan S1 di Al-Azhar University Mesir dan S2 serta S3-nya di International Islamic University of Islamabad, Pakistan, dengan judul disertasi fikih kontemporer dalam industri halal. Assalamualaikum Bapak Dr. Muladi Mugeni, apa kabar Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah sehat ya Pak. Sehat. Mungkin Bapak bisa sedikit memaparkan tentang disertasi yang Bapak tempuh di Pakistan ya Pak ya? Oh ya, terima kasih sudah menjadi tamu ataupun hadir di acara program yang sangat baik ini. Kebetulan saya baru saja 2 bulan atau 3 bulan lalu menyelesaikan disertasi S3 di International Islamic University Pakistan. Ya, terima kasih, tentang An-Nawazil Fiqhiyah fi Shina'atil Muntajatil Halal. Jadi problematika fikih kontemporer dalam industri halal. Ada 5 topik utama industri yang saya angkat dalam riset tersebut, yaitu food and beverage, makanan minuman, kemudian kosmetik, obat-obatan, kemudian fashion. Nah, 5 hal ini yang menjadi topik pembahasan. Apakah dari 5 industri ini permasalahan-permasalahan yang memiliki problematika fikih ya, halal dan haram, itu kita bahas dalam status saya. Alhamdulillah. Baru 3 bulan lalu dinyatakan lulus dengan nilai kamlat. Alhamdulillah. Wow, selamat Pak. Terima kasih. Luar biasa. Nah, hari ini kita ingin membahas tentang halal dan haram beauty treatment dalam Islam. Saya sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan dari netizen. Yang pertama kita langsung bahas saja ya Pak ya. Pertanyaan dari netizen adalah penggunaan plasenta pada skincare ataupun kosmetik. Jadi bagaimana menurut pandangan Islam? Jadi kan plasenta itu mungkin diekstrak, diambil beberapa zatnya yang mungkin berasal dari hewan ataupun bisa juga dari manusia. Itu bagaimana pandangan Islam, Pak? Ya, pertanyaannya sangat penting dan bagus, dan memang ini menjadi konsen dari banyak kaum hawa dan muslimah khususnya dalam memilih produk kosmetik ya. Yang pertama, pertanyaan plasenta. Apa sih plasenta itu? Plasenta itu seperti ari-ari ya, yang kita kenal dalam bahasa sehari-hari, atau organ yang tumbuh saat kehamilan seorang ibu. Nah, pertanyaannya, apakah kosmetika yang digunakan dalam para ibu ataupun wanita itu bisa digunakan ketika dia memiliki ingredientsnya berasal dari plasenta? Kita harus fokus ya pada kedua hal. Yang pertama, plasenta dari manusia. Nah, ini ulama sepakat bahwa kalau plasentanya itu berasal dari tubuh atau organ atau manusia, dari ibu-ibu lah yang harus melahirkan, maka itu jelas ulama sepakat dilarang, tidak boleh kita menggunakan. Kenapa? Karena dalil Al-Quran dan juga sunnahnya itu sangat jelas mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat memuliakan Bani Adam. Memuliakan artinya adalah menghormati, menghargai ciptaannya yang bernama manusia, ya kan? Dan karena bentuk penghormatan itulah mengambil organ atau bagian daripada organ tubuh manusia, diantaranya adalah plasenta tersebut, sebagai bahan obat-obatan ataupun sebagai kosmetik, itu bertentangan dengan penghormatan Allah terhadap Bani Adam ataupun manusia. Itu satu ya, plasenta yang berasal dari tubuh manusia.
Nah, sekarang bagaimana pertanyaan yang kedua? Kalau seumpama plasentanya itu berasal dari hewan. Nah, di sini ulama juga membagi hewan yang seperti apa. Apakah hewan yang memang nature-nya itu halal dimakan oleh kita, dikonsumsi, seperti contoh sapi ataupun kambing, itu kan kita memang bisa kan kita mengkonsumsi atau makannya. Maka plasenta ataupun ari-ari dari hewan binatang tersebut, kalau kita ekstrak dan kita gunakan sebagai bagian dari kosmetik, maka boleh. Nah, tapi kalau hewan yang nature-nya memang tidak boleh atau haram secara nas untuk kita konsumsi, seperti mohon maaf babi ataupun anjing dan binatang-binatang lain yang memang jelas dilarang dalam sunnah hadis, maka plasentanya pun juga ikut turunannya menjadi haram kalau kita gunakan sebagai bagian dari kosmetik. Jadi sudah jelas gitu ya kita dalam permasalahan plasenta. Nah, yang paling penting bahkan dalam studi di British ya, di London, The Guardian Koran itu mengatakan bahwa satu produk yang kapsul yang terbuat dari plasenta itu memiliki satu efek samping yang sangat membahayakan bagi justru bagi seorang wanita yang mengkonsumsinya. Itu secara medis itu dianggap sebagai sesuatu yang dilarang dan dicegah karena memiliki sebuah mengandung unsur plasenta manusia. Nah, bahkan propagandanya itu memiliki faedah ataupun manfaat yang besar, namun pada kenyataan secara medisnya justru menimbulkan suatu efek samping yang merugikan. Nah, itu tentu agama kita jelas. Kalau apapun saja yang baik tetapi memiliki sebuah dampak negatif terhadap tubuh kita, itu menjadi haram juga karena ada unsur membahayakan bagi kesehatan. Jadi sudah jelas itu bahannya dari organ manusia dan secara penelitian pun juga memiliki efek samping bahaya bagi kesehatan. Jadi jelas agama tegas bahwa itu dilarang. Baik, jadi kalau mau memakai kosmetik atau skincare yang mengandung ekstrak plasenta harus diyakinkan bahwa plasentanya dari hewan yang halal ya. Kita konsumsi. Jadi turunannya pun juga menjadi halal. Baik. Kita ke pertanyaan kedua ya Pak ya. Ya. Hukum sholat menggunakan parfum atau kutek yang dari henna nih sekarang Pak, dan skincare yang beralkohol. Ada beberapa netizen yang bertanya bahwa kalau misalnya pakai krim itu ada kandungan alkoholnya, boleh nggak sih sebenarnya? Padahal kan hanya di sebatas kulit gitu, nggak sampai ke dalam tubuh. Itu apakah itu boleh dalam pandangan Islam? Ya, ini juga permasalahan yang banyak dibahas ya dan ditanyakan oleh kita semuanya. Apakah alkohol itu kalau masuk menjadi bagian dari unsur kosmetik ataupun parfum, bagaimana kita menggunakannya? Dengan alkohol ya yang dimasukkan menjadi sebuah minuman, dibedakan itu. Jadi kalau alkohol yang menjadi bagian atau bahan dari parfum dan kosmetik itu bukan sesuatu yang dimasukkan dalam bahan minuman, itu berbeda. Jadi kalau yang kan ada alkohol, ada etanol, ada metanol dan ada turunan seperti itu. Fungsi daripada alkohol yang dimasukkan ke dalam unsur kosmetik ataupun parfum itu fungsinya adalah dia mengikat supaya tidak zat pembawa saja gitu loh. Jadi bagaimana ini pandangan ulama menghukumi permasalahan alkohol yang masuk dalam kosmetik ataupun parfum? Mayoritas ulama mengatakan yang pertama bahwa alkohol itu tidak najis. Itu harus digarisbawahi. Ketika tidak najis, maka kalau dia masuk kepada parfum, maka orang yang menggunakan parfum yang ada alkoholnya, maka kalau ia sholat pun menjadi sah, tidak menjadi masalah. Karena alkohol yang tercampur itu melalui proses kimiawi, dia sudah menjadi nama baru bernama parfum tadi, gitu kan. Jadi alkoholnya tidak mengakibatkan dia itu menjadi sesuatu yang najis kalau dia gunakan untuk sholat atau ibadah ataupun apapun saja. Jadi tidak menjadi masalah. Berbeda kalau seumpama alkohol itu masuk kepada bahan minuman, yang tidak boleh itu adalah minuman yang memabukkan kan.
Iya, benar nggak? betul. Nah, sesuatu yang haram itu yang memabukkan tidak mesti harus najis, gitu loh. Alkohol kan tidak najis, tapi dia memabukkan karena berbahaya ketika dikonsumsi menjadi minuman. Nah, jadi berbeda nih antara minuman yang beralkohol dengan tentu yang memabukkan, itu bukan karena alkohol yang najis, tapi karena dia berbahaya dan dia memabukkan efeknya sehingga menjadi haram, ya nggak? Nah, ketika dia dimasukkan kepada parfum, karena pada dasarnya alkohol bukan hal yang najis, maka orang yang sholat ataupun ibadah ataupun apa, dia nggak perlu khawatir menggunakan parfum jenis apapun saja karena tidak berpengaruh di situ. Itu yang masalah alkohol yang masuk dalam parfum ataupun kosmetik. Jadi tidak usah khawatir. Yang kedua masalah kutek ya. Kutek yang ada dari henna sekarang. Ya, kalau kutek yang menghalangi orang masuknya air ke tubuh itu jelas ya. Kalau dia harus mandi wajib ataupun dia harus berwudu, yang terhalang orang itu ada kutek yang kimiawi kan, itu yang menghalangi air yang nggak boleh sebetulnya. Tapi kalau dari henna itu nggak masalah karena dia kan dari tumbuhan, zatnya dia tuh lentur dan bisa melebur dengan air, tidak menghalangi intinya. Mau dia menggunakan untuk rambut, mau gunakan untuk kecantikan tangan ya, itu istilahnya apa saya tidak paham. Yang jelas selama dari henna dan asalnya adalah tumbuh-tumbuhan nabati itu tidak menjadi masalah, boleh saja. Jadi boleh ya untuk pakai parfum yang beralkohol atau skincare yang mengandung alkohol karena memang dasarnya tidak memabukkan. Tidak untuk maksud konsumsi. Tidak ya kan? Ini sekarang masalah kenapa tidak boleh? Karena dianggap itu bisa najis sehingga membatalkan sholatnya kan begitu. Padahal alkohol itu zatnya bukan sesuatu yang najis. Itu dalilnya banyak sekali ya, dulu para sahabat ketika mulai perintah untuk larangan minuman beralkohol, itu para sahabat langsung, sahabat Nabi Muhammad SAW itu memecahkan botol-botol alkohol dan menumpahkan airnya itu di jalan-jalan Madinah ketika itu. Coba ini, dan Nabi melihat kalau sesuatu alkohol yang memabukkan itu adalah najis, maka otomatis dilarang dong menumpahkan sembarangan tempat karena khawatir akan memercik ke pakaian ataupun diinjak sama kaki orang. Karena nature-nya alkohol tidak najis, maka kalau dia masuk ke dalam parfum ataupun kosmetik maka tidak berpengaruh terhadap kesahan sholat seseorang. Baik. Jadi memang dasarnya alkohol yang dilarang itu yang memabukkan, bukan najis ya tapinya. Oke, kemudian kutek yang dari henna, bukan kutek dari bahan kimiawi, itu boleh dipakai saat sholat ataupun wudhu ya. Iya. Baik, pertanyaan selanjutnya ya Pak. Kenapa sih Pak kosmetik harus halal? Banyak netizen yang nyari apakah ini sudah ada logo halalnya gitu. Kenapa sih harus halal? Padahal kan nggak kita konsumsi, maksudnya nggak masuk ke dalam tubuh. Kenapa harus halal? Kita itu hidup di dunia ini kan sebetulnya yang harus kita perhatikan adalah kecantikan zahir kita, juga lahiriah kita. Karena kita hidup hakikatnya adalah selain kita itu menjadi hamba Allah untuk beribadah kepada dalam arti yang luas ya, juga kita menjadi manusia makhluk sosial. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa harus halal? Karena bagi seorang muslim tentunya ya, pertama secara agama kita juga harus memperhatikan apa yang kita dapatkan, kita peroleh, dan apa yang kita konsumsi dan masuk ke dalam tubuh kita yang kita gunakan itu betul-betul memiliki satu standar kehalalan yang mesti diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Itu paling penting dalam sebuah kehidupan di dunia ini. Karena buat apa kita mendapatkan satu materi yang besar kalau apa yang kita konsumsi dan kita masuk dalam tubuh kita penuh dengan sesuatu yang justru menjadi alat murka Tuhan. Nah, itu kan tentu tidak elok ya. Nah, kalau tentang kehalalan sebuah produk, saya pikir ini merupakan hak ya yang dijamin oleh hak konstitusi kita, konstitusi negara, ataupun juga secara hak kita untuk menjalankan keberagamaan kita dan untuk memilih produk-produk yang sesuai dengan keyakinan kita. Karena hadisnya jelas begini, ada orang yang
dulu ya, Nabi Muhammad tuh melihat ada orang yang doanya panjang, kemudian puasanya rajin, dia berdoa dengan khusyuk dan sangat fokus. Tetapi permasalahannya dia tidak memperhatikan makanan yang dia konsumsi halal atau tidak. Uang yang dia dapatkan dari mana dia nggak pernah pedulikan. Tapi yang dia pedulikan adalah permintaan permohonan yang tulus, ibadah yang banyak kepada Tuhan, tapi dia nggak memperhatikan apa yang dia konsumsi, apakah halal ataupun haram. Fa'anna yustajabulah, kata Nabi Muhammad. Mana mungkin itu dia akan diijabahi doanya. Nah ini jadi ada aspek-aspek religius yang harus kita bangun di sini, bahwa apa yang kita lakukan itu harus paralel dengan apa yang kita konsumsi, seperti itu. Nah itu yang harus kita perhatikan, termasuk dalam kosmetik, dalam obat-obatan dan semuanya. Itu kan ada sesuatu yang dilarang, ada sesuatu yang dibolehkan. Sebagai muslim, sebagai orang yang berupaya untuk menjadi hamba Tuhan yang baik, tentu kita harus memperhatikan itu. Apa sih yang membuat diri kita itu diridhoi oleh Allah, dan apa yang dimurka oleh Allah, itu pasti jadi satu landasan buat kita. Nah itu yang harus kita pilih, kenapa harus halal. Nah itu berarti memang kosmetik itu penting, walaupun kita nggak masuk ke dalam tubuh, itu tetap skincare, kosmetik, krim, facial wash itu harus ada logo halalnya gitu ya Kak ya. Ya logo halal sebetulnya inilah buat satu kewajiban bernegara ya, administratif. Seperti halnya seorang yang menikah tanpa ada catatan sipil. Pertanyaannya apakah sah? Ya sah. Pernikahannya sah. Tetapi secara hukum kenegaraan bahwa dia tidak tercatat dalam catatan sipil, maka hak-hak warga negaranya berkurang kan. Begitupun juga dengan produk kosmetik. Kalau seumpama kita yakin, umpamanya saya punya satu perusahaan yang memproduksi kosmetik. Nah, kosmetik itu kita yakin bahwa bahannya tidak ada unsur yang melanggar syariat, tidak ada hal yang dilarang dalam agama, seperti tidak diambil dari babi, mungkin dari hewan yang plasenta manusia tadi, prosesnya juga higienis, baik, dan tidak membahayakan. Nanti saya akan sampaikan apa sih standar yang dikatakan halal itu untuk satu produk, itu nanti penting juga. Selama kita yakin bahwa produk yang saya produksi itu tidak atau aman, ya sudah dikatakan halal, meskipun dia tidak ada logo halalnya. Nah, tetapi ini nggak boleh juga kita berhenti di situ. Jangan-jangan nanti justru malah menjadi masalah. Oh, ini kita tidak mengindahkan anjuran pemerintah. Justru pemerintah itu membuat sebuah aturan harus ada logo supaya memberikan jaminan kepada masyarakat lebih luas, supaya mereka yakin, oh kalau sudah pemerintah dengan lembaga yang turun tangan, nggak semua orang bisa mengklaim sendiri-sendiri. Ya kan, karena manusia kan juga niatannya juga berbeda-beda. Justru dengan ada standar, ada lembaga yang mengkoordinir halalan logo, itulah maka menjadi tertib nantinya. Kita memperkuat saja fungsinya dia itu. Jadi logo halal untuk jaminan ya. Untuk jaminan bahwa itu produk benar-benar halal gitu. Betul. Jadi teman-teman kalau pakai produk skincare ataupun kosmetik sebaiknya cari yang berlogo halal, ataupun sebenarnya kita harus mencari produk-produk yang aman sebenarnya ya. Yang kita tahu persis kita tahu persis perusahaannya atau background dari PT-nya gitu ya. Baik, kira-kira ada pesan apa untuk netizen tentang mencari produk kosmetik yang halal ataupun yang harus kita gunakan di menurut Islam gitu? Ya, baik. Ini pertanyaannya baik sekali ya. Artinya apa sih standar yang kita jadikan ukuran untuk bisa menilai bahwa produk ini sudah memenuhi unsur kehalalan? Yang pertama itu paling nggak ada 5 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, bahan yang digunakan untuk produk tersebut itu tidak diambil dari sesuatu yang menjijikan. Menjijikan itu artinya sesuatu yang hati nurani kita itu mengatakan, kok ini bahan yang menjijikan dimasukkan sebagai suatu ingredients produk kita. Sesuatu yang tidak baik secara naluri dan akal manusia. Itu satu ya.
Kedua, unsurnya tidak mengandung sesuatu yang memabukkan. Kalau memabukkan, maka barang itu menjadi tidak haram, menjadi tidak halal, maaf ya. Karena dia bisa memabukkan kalau menjadi produk minuman ataupun obat-obatan. Kalau kosmetik kan tidak dikonsumsi, jadi aman saja. Tadi udah kita bahas kan masalah alkohol hukumnya kan. Kemudian dia tidak memiliki, yang ketiga, unsur bahaya. Bahaya ini harus ditentukan oleh ahlinya. Dia secara penelitian atau secara medik, dia memiliki satu kesimpulan bahwa produk ini yang mengandung ingredient tertentu itu tidak membahayakan bagi tubuh manusia, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Jadi ini penting, kita harus mengikuti perkembangan riset. Jangan sampai boleh jadi tahun pertama diproduksi, tahun kedua diproduksi, semua orang sepakat efeknya bagus, tapi jangka panjang kan bisa berkembang. Nah itu harus kita perhatikan, benar-benar nggak bahwa produk tersebut tidak memiliki satu ancaman efek bahaya terhadap kesehatan manusia. Kalau memiliki efek bahaya, itu menjadi haram, tidak halal lagi. Karena walaupun dari bahan, katakan plasentanya dia adalah hewan yang halal dimakan, tidak terbuat dari babi dan sebagainya, tetapi dia memiliki satu ancaman kesehatan, maka sudah mutlak agama melarang. Tadi ya, 3. Yang keempat itu adalah dia harus tidak terdiri dari mengandung unsur organ manusia yang tadi saya sebut. Ya. Jadi nggak boleh, makanya umpamanya rambut nanti bisa berkembang kayak extension mata yang terbuat dari rambut manusia, bagaimana? Itu kan ulama sepakat kalau dari tubuh manusia, lagi-lagi dalilnya adalah Allah memuliakan Bani Adam, maka organ yang keluar dari tubuhnya tidak boleh digunakan sebagai satu bahan kosmetik ataupun obat-obatan dan juga lain sebagainya. Nah itu yang 4 hal. Yang kelima itu najis. Nah, sesuatu yang najis tidak boleh masuk menjadi sesuatu bahan produksi kita, produk kita. Kalau ada yang najis, maka itu menjadi sesuatu yang haram. Karena najis nanti akan menghalangi manusia untuk ibadah, nggak lagi bisa untuk sholat dan sebagainya. Jadi ini satu standar ataupun kriteria yang disebut sebagai bagaimana cara kita untuk bisa mendeteksi bahwa barang ini adalah sesuai dengan syariat Islam, kosmetik kita ataupun skincare dan sebagainya. Alhamdulillah sudah semakin tercerahkan berkat pemaparan dari Bapak Dr. Muladi Mugeni. Terima kasih Bapak atas pencerahannya. Untuk teman-teman jangan lupa atau jangan takut menggunakan skincare ataupun kosmetik, terutama lapis kosmetik ya. Karena itu sebagian ikhtiar kita untuk merawat atau menjaga ciptaan Allah Subhanahu wa taala sebagai amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk teman-teman jangan lupa juga subscribe, like, komen, dan share apabila video ini bermanfaat untuk kalian ya, agar lebih berkah ilmu kita. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.